Selamat sore Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon. Hari ini edisi 12 April 2023 bersama saya Mesya Marasabesi. Dan Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Arus mudik Jalan AM Sangaji depan Pelabuhan Yosudarso Ambon macet parah. Kemacetan panjang terjadi di kawasan Jalan AM Sangaji, tepatnya di luar Pelabuhan Yosudarso Ambon. Kemacetan ini terjadi dikarenakan ada kapal KM Dorolonda yang bersandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Dari pantauan tribunambon.com Rabu 12 April 2023 pukul setengah 11 pagi, kemacetan sudah terlihat sebelum kapal bersandar. Alhasil bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melewati jalan tersebut harus menurunkan laju kendaraan. Melihat hal tersebut, Kapolsek KPIS Ibtu Julkisno Kaisupi beserta personilnya langsung mengatur arus lalu lintas yang ada di depan pelabuhan. Sementara itu, Tribuners, menurut buruh bagasi bernama Ali, kemacetan ini biasa terjadi kalau puncak arus mudik seperti ini. Lanjut dikatakan, untuk kapal KM Dorolonda banyak penumpang turun maupun yang naik. Ya, harus mudik ke? Iya, Makanya dia macet. macet ini baru saya kan atau dari tadi? Datang lagi, sekitar ada 1 jam yang lalu. Oh, 1 jam yang lalu. Oh, ini karena penumpang yang keluar ya, berarti banyak penumpang yang keluar banyak ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali penumpangnya juga banyak sekali. Banyak sekali ini harus mudik ini dengan KM Dorolonda nih abang ya? Iya. Dengan Sekitar 2.000 orang. 2.000 Yang orang. Keluar. Yang keluar. Ya. Sedangkan Yang naik? ini sekitar ada 2.000 orang lagi. 2.000 orang lagi. Ya. Oh. Tribuners, Pelabuhan Yosudarso Ambon dipadati penumpang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Rabu 12 April 2023 terlihat dipadati penumpang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Kepala Operasi PT Pelni Cabang Ambon Muhammad Assegaf mengatakan 9 hari jelang Idul Fitri 1444 Hijriah ini jadi puncak arus mudik. Assegaf menuturkan bahwa puncak arus mudik ini ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas berangkat dan kedatangan penumpang KM Dorolonda. KM Dorolonda dari Bitung Ternate Ambon ini tercatat penumpang yang turun adalah 2.000 orang. Sedangkan yang naik untuk berangkat ke Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Tanjung Priuk sebanyak 1.782 orang dan penumpang lanjutan 583 orang. Assegaf menambahkan arus mudik ini akan terus berlanjut di beberapa hari ke depannya. Diprediksi penumpang yang banyak itu menuju luar provinsi, yakni ke Ternate, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan Jakarta. Untuk dalam Provinsi Maluku ada Kenamlea, Banda, Geser, dan Tual. Yang naik sekitar 1.600-an. Ya, ini orang bilang udah puncak-puncaknya. Biasanya itu tuh minimal maksimal ya, kalau harus normal itu tuh sekitar 1.000-an, sekitar ratusan. Ya, kalau ke barat ini 2 kali lipat. 50% ya kenaikannya. Untuk penumpang lanjutan Pak itu banyak. Untuk penumpang lanjutan di kisaran 1.500-an. 1.500. 1.500-an juga. Berarti memang yang penumpang turun yang banyak ya Pak ya? Iya, penumpang turun yang banyak. Ini kan kita udah dapat dispensasi ya. penumpang, jadi kapasitas kalau tidak salah ini sekitar 4.000-an ini. 4.000. Ada datanya sama saya. 4.000. Nah, nanti Terus saya kasih data biar kan bisa, kan tidak setiap kapal tidak sama. kapasitas kapal ini kan 4.000, terus penambahan kompensasi Enggak, tiket kapasitas kapal ini 3.000. 3.000. Oh, penambahan 1.000 ya. Nah, penambahannya itu tuh maksimal itu 50% biasanya. 50%. Kadang sampai 50%, tergantung situasi lah. Kondisi di kapal kan hasil survei dari Meri. Persiapan di atas kapal sendiri seperti apa, Pak? Ya, kita Penumpang. untuk non-seat ya, kita sudah selalu sosialisasikan kepada calon penumpang yang memaksa. Kita ke berita lainnya, Tribuners, toko kakek penjual miras di Benteng Ambon dirazia polisi, ratusan liter sapi disita.
Polisi mengamankan ratusan liter minuman keras jenis Shopee saat menggelar razia di kawasan Benteng, Kota Ambon, Selasa 11 April 2023. Dalam razia tersebut, polisi menyasar toko yang menjual minuman keras atau miras. Setelah menyisir beberapa lokasi, polisi pun merazia toko milik seorang kakek di Benteng, Ambon. Petugas kemudian memeriksa dan melakukan penggeledahan. Di sana ditemukan puluhan botol hingga jerigen berisi miras yang disimpan pemilik di dalam warungnya. PSKC Humas Polresta Ambon Ibda Janet S. Luhukai mengatakan dari razia yang dipimpin Kapolsek Nusa Niwe Ibtu John anak kota tersebut, 350 liter Shopee berhasil disita dari salah satu penjual. Disebutkan penjual tersebut berinisial AF yang sudah berumur 70 tahun. Shopee tersebut lanjutnya dikemas rapi dalam jerigen, botol hingga plastik panjang. Selanjutnya ratusan miras itu dibawa ke Mapolsek Nusa Niwe untuk dimusnahkan dengan cara ditumpahkan ke dalam selokan. Lanjutnya Tribunal maksud dan tujuan dilaksanakannya razia ini untuk menekan tingkat peredaran miras tradisional sekaligus untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Itu sana itu ada sih. Nusa Niwe bersama dengan anggota Tempel Kumda. mendapat informasi bahwa ini jual Shopee terus. Makanya malam ini di bulan suci Ramadan kita laksanakan operasi bukan di sini saja, di semua tempat. Jadi malam ini kita datang pas Bapak jual ke orang. Jadi kita mau periksa, kita mau angkut Shopee-nya. Ya. Bapak harus ikhlas karena Bapak tuh udah jual bertahun-tahun. Kapolsek baru pernah hari ini ambil Shopee Bapak. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Tinggal selama seminggu, ternyata ini alasan Denny Sumargo kunjungi Saparua. Denny Sumargo beberapa hari belakangan tengah mengunjungi Pulau Saparua, Maluku. Kunjungan artis dan mantan pemain basket itu juga dibagikan ke media sosialnya. Denny Sumargo atau kerap disapa Densu itu mengungkapkan kedatangannya ke pulau asal Kapitan Patimura dan Elias Pical itu untuk syuting film. Meski belum mengungkapkan judulnya, namun Densu memastikan film tersebut menceritakan tentang salah satu kisah dari Saparua. Itu juga yang membuat Densu bersama Della Dartian dan Doni Alamsyah mengambil gambar di Saparua. Densu mengungkapkan keramahan warga Pulau Saparua membuatnya betah di sana. Ikan laut. Enak banget. Oke. Nilainya akan menjadi 150 juta rupiah ya. Nah, yang pegang bola ini adalah kamu. Oke, saya ulang lagi. Yang dapat bola ini dia yang pegang bolanya. Oke, satu. Berapa kalian udah? Pagi-pagi. Di kacang berbuka nanti. Iya. Kita hari ini meninggalkan Saparua jam berapa nih? 5 subuh. Kita bergerak dengan kapal cepat meninggalkan Saparua menuju Ambon Manise. Asik. Kita nikmati sunset dulu ya pagi-pagi guys. Sunset sunrise. Oh, sunrise ya. Mirip-mirip ya. Bagus ya. Tapi kok kayak sunset ya? Ya sunset sama sunrise mirip-mirip ya. Memang hidup itu begitu. Awal dan akhir itu mirip-mirip. Cakep pagi-pagi cakep ya. Semua hanya titipan bang. Iya, titipan. Ngapain ini? Terima kasih Saparua. Jadi aku ke sini buat project syuting film. Kalau filmnya sendiri masih konfidensial sih. Nanti kalau sudah waktunya baru kita boleh announce ke masyarakat. Dan pastinya berkisah tentang salah satu salah satu cerita yang berasal dari Saparua. Dan memang kita syuting di Saparua karena memang kita pengen mengangkat kisah itu langsung dari tempatnya, dan kami jauh-jauh datang ke sini untuk bisa melihat langsung dan merasakan langsung dan juga bisa mengambil gambar di sini sesuai dengan porsinya. Jadi kita udah sehari ke-7 dan besok kita udah balik, dan overall kita terima kasih banget semua warga Saparua sangat
kooperatif, sangat membantu, sangat menyenangkan, sangat ramah, dan juga tempat di sini juga sangat memandai untuk kebutuhan gambar yang kita ingin cari supaya hasilnya maksimal. Terima kasih. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 12 April 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.